Gak ada apa-apa, cuma pengen tahu jumlahnya aja. Gak usah takut jumlahnya pingsan. Banyak sekali, kita beri tepuk tangan. Mungkin Anda bertanya-tanya, sepanjang acara juga Anda melihat bukti-bukti tadi banyak. Mereka maju menerima reward. Sama seperti saya dulu, saya juga bertanya-tanya ini benar atau enggak. Bapak Ibu, saya di bisnis ini sudah sekitar 14 tahun. Dan seperti tadi Bu Ati juga cerita, 14 tahun kira-kira bisnisnya bagus enggak? Kalau enggak bagus, ngapain kita lama-lama di sini Bapak Ibu ya? Apa yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi? Bisnis ini telah merubah kehidupan saya sekeluarga. Saya dulu naik motor Honda Primator 89, sampai sekarang motornya masih saya simpan. Dan sekarang saya naik BMW Cooper sekitar ada 1M yang Anda bisa lihat nanti kalau pas pulang di depannya warna hitam. Saya dulunya ngekos di Cibuluit, kamarnya 2x3. Sekarang saya punya rumah 3 lantai, rumah sebelah barusan dibangun, jadi kok ditotali 750 meter Bapak Ibu. Saya dulu nggak pernah keluar negeri, saya keluar Jawa itu aja sekali karena dulu ya tadi saya dengerin cerita Pak Andri, kayak lihat cerita sejarah keluarga saya, bangkrutnya juga sama, pas awal kuliah juga Pak ya. Kok ya bisa sama, jadi keluarga saya juga awal bangkrut, rumah disita oleh bank, hutan besar, hampir saya nggak bisa melanjutkan kuliah, tapi benar-benar bisnis ini merubah kehidupan kami sekeluarga. Akhirnya setelah 12 tahun, akhirnya kita bisa membayar hutang keluarga. Saya dulu nggak pernah keluar negeri sama sekali, dari bisnis ini sudah keliling dunia kemana-mana. Dan saya dulunya orang yang sangat pemalu, tadi beberapa teman yang maju, dulunya pemalu, nggak bisa ngomong, sama saya juga. Saya orang yang kurang pergaulan, temennya komputer, tapi dari bisnis ini saya bisa berani ngomong di depan ribuan orang. Dan banyak lagi yang saya dapatkan dari bisnis ini. Ini sedikit memberikan gambaran kepada Anda, inilah bisnis Tianxi. Nah, sebagian pasti masih ada yang ngomong, itu kan dulu, sekarang gimana? Ya, Tianxi di Indonesia sudah 15 tahun, di dunia sudah 20 tahun. Bagaimana perkembangan Tianxi sekarang, Bapak Ibu? Kita bicara fakta aja ya. Sekitar beberapa minggu yang lalu, saya di SMS dari, kalau nggak salah dari Mataram, salah satu grup saya tapi sudah lama nggak aktif. Dia tanya di SMS-nya, Pak, saya dengar Tianxi sudah tutup ya. Itu benar, beberapa minggu yang lalu. Saya jawab, betul sekali. Kalau malam tutup, besok paginya buka lagi. Iya dong, masuk kantor buka terus. Bagaimana keadaan Tianxi sekarang? Saya ingin sedikit memberikan gambaran dan visi pada Anda. Kita bicara fakta aja. Kalau kita bicara debat, bicara gosip, bicara katanya, nggak selesai, betul nggak? Kita bisa ngomong jam-jaman debat, tapi kita bicara fakta. Bulan lalu, omset Tianxi Indonesia bulan lalu adalah omset Tianxi tertinggi selama 6 tahun terakhir, Bapak Ibu. Itu fakta. Tianxi berkembang atau enggak? Dan sudah pasti, saya 14 tahun di Tianxi, bulan lalu adalah bonus saya terbesar sepanjang sejarah 14 tahun. Itu fakta, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Meskipun sudah 15 tahun, ternyata Tianxi berkembang terus. Kenapa? Karena Tianxi adalah sebuah kapal besar yang sedang terbang. Tugas kita cuma ikut di dalam kapal, kita akan diangkat terbang untuk menuju impian kita, Bapak Ibu. Bulan Mei lalu, Tianxi mengadakan sebuah acara besar di Perancis, memecahkan rekor dunia, Guinness Book of Record, mengumpulkan 6.400 orang dari seluruh dunia di Perancis. Dan bulan lalu, tadi maju rame-rame, Tianxi baru saja mengadakan pesta ulang tahun di China, di kantor pusatnya, dan dari Indonesia berangkat 600 orang lebih. Di sana berkumpul puluhan ribu orang. Siapa di sini yang hadir ke acara kemarin bisa angkat tangan? Banyak sekali Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Jadi pabrik Tianxi dan seterusnya itu adalah real. Kemarin acara itu dihadiri oleh puluhan ribu orang, dari Indonesia aja 600 lebih. Ini bisnis besar. Sedikit cerita, di acara tersebut saya ketemu teman-teman dari negara lain, karena itu 100 negara lebih kumpul di satu tempat. Akhir tahun lalu, akhir tahun awal tahun ya, saya mendengar salah satu leader dari Pakistan. Kebetulan beberapa tahun lalu saya pernah ke Pakistan, 1 minggu saya keliling di sana. Saya kenal beberapa leader di sana dan saya dengar salah satu leadernya meninggal.
meninggal dunia, bukan cuma keluar dari tiang sih, meninggal dunia Bapak Ibu. Anaknya 3, dan setahu saya istrinya nggak pernah membangun bisnis ini sama sekali. Selama saya di sana juga keliling nggak pernah ketemu istrinya, cuma waktu di airport aja jemput salaman udah. Jadi yang bangun cuma cowoknya. Nah kemarin waktu saya ketemu dengan teman-teman di Pakistan, saya tanya, terus sekarang gimana keluarganya? Kan sang suaminya meninggal dunia, bisnisnya diwariskan ke keluarganya, jadi mereka hidup dari bisnis ini, dan sekarang istrinya mulai membangun bisnis ini Bapak Ibu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, di India, ini kisah nyata. Seorang bintang 7 membangun bisnis ini sampai bisnisnya kuat, naik motor, tabrakan meninggal. Ya ini yang cerita adalah manajer di sana. Naik motor, tabrakan meninggal. Anaknya 2 masih kecil. Istrinya nggak ngerti apapun mengenai bisnis ini, tapi mereka hidup dari bisnis ini Bapak Ibu. Bahkan sampai istrinya menerima luxury car dari TRC. Itu Bapak. Grup saya di Jember, kemarin kita bikin acara Maju Nangis. Sekitar 3 tahun yang lalu, suaminya membangun bisnis ini, grup saya, jadi saya kenal sekali, meninggal sakit jantung. Kena serangan jantung mendadak, terus meninggal. Kemarin sang istri maju, dia punya anak 2. Selama ini dia hidup dari bisnis TRC. Dia sampai nangis. Maksudnya apa? Saya ingin menunjukkan kepada Anda, mungkin Anda belum sadar, tapi Anda sedang membangun suatu bisnis yang luar biasa untuk keluarga Anda, bahkan untuk masa depan keluarga. Dan hari ini kita beruntung sekali, kita kedatangan seorang jenderal. Kalau zaman sekarang kalau perang, pimpinannya cuma di balik layar ngecet tombol, kirim bom. Kalau ada yang tembak prajuritnya, dianya ngumpet entah di mana. Tapi kalau Anda lihat perang zaman dulu, yang namanya jenderal itu di depan atau di belakang? Di depan Bapak Ibu. Ya, jenderal itu pasti di depan, dia akan memimpin peperangan. Ya, dan saya ngerti sekali, saya dengar dari cerita-cerita beliau kalau di acara-acara, termasuk di acara live dan seterusnya. Beliau cerita bahwa berkali-kali grupnya kena badai, bahkan dia dengan grupnya berada di tengah pusaran badai Bapak Ibu. Ya, berkali-kali kena pusaran badai. Dalam keadaan seperti itu, banyak sekali pemimpin yang akan menyerah, banyak sekali jenderal yang akan meninggalkan pasukannya. Menurut saya itu jenderal-jenderalan teman-teman. Ya, banyak sekali. Tapi sejarah sudah membuktikan beliau bertahan, beliau tetap memimpin perjuangan grupnya, dan sekarang grupnya besar sekali. Jadi Bapak Ibu, setelah ini dengarkan cerita beliau, ambil hikmahnya, dan Anda kerjakan, bangun bisnis ini untuk masa depan keluarga Anda. Anda bangun aset untuk keluarga Anda. Meninggalkan uang untuk anak cucu masih lumayan, tapi lebih luar biasa, Anda meninggalkan pohon aset buat mereka Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama kepada Bapak Ibu.